Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Azahroya dengan nomor induk mahasiswa 12210100082. Saya merupakan mahasiswa semester 1 dalam program studi Akidah dan Filsafat Islam di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, di sini saya akan mereview sebuah jurnal tentang kebahasaan. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Karya Ade Suryani Nasution, Anisha Pawani, dan Edi Syaputra yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam program studi Tadris Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tahukah kalian, bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa resmi negara kita berasal dari bahasa Melayu? Mungkin kalian penasaran kenapa justru bahasa Melayu lah yang menjadi asal lahirnya bahasa Indonesia. Padahal di Indonesia bahasa yang telah kita ketahui terdapat bermacam bahasa yang tersebar di berbagai Nusantara. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bahasa Melayu diterima oleh masyarakat pada saat itu. Yang pertama, bahasa Melayu ini merupakan sebagai lingua franca. Apa sih lingua franca itu? Lingua franca ini merupakan linguistik yang berarti bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat yang terdapat penutur yang berbeda-beda. Jadi, sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa perdagangan, dan pada saat itu juga bahasa Melayu dapat digunakan dan dipahami oleh berbagai suku yang memiliki bahasa ibu yang berbeda-beda gitu ya. Oleh karena itu, lingua franca ini merupakan bahasa Melayu yang cepat tersebar di berbagai daerah di Nusantara. Faktor kedua adalah sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana. Nah, bahasa Melayu ini dari segi strukturnya, bahasa Melayu ini merupakan bahasa yang berbeda dari bahasa lainnya di Indonesia. Perbedaannya dapat dilihat dari cara dia berbicara, cara dia mengucapkan intonasinya. Bahkan bahasa Melayu ini tidak memiliki tingkatan atau bahkan tidak berdasarkan status sosial. Misalnya di beberapa pulau di Indonesia seperti Jawa ataupun di daerah kita sendiri, beberapa kegunaan kata yang harus disesuaikan dengan umur atau juga situasi kepada siapa kita harus berbicara. Misalnya dalam bahasa Sunda, perkataan seorang anak kecil yang berbicara kepada orang tuanya akan berbeda dengan cara dia berbicara kepada teman sebayanya, seperti itu. Dengan kepraktisan dan kesederhanaan inilah yang menjadikan bahasa Melayu ini lebih diterima dengan bahasa lainnya gitu. Faktor yang ketiga yaitu adalah kebutuhan politik. Karena di Indonesia terdapat banyak sekali bahasa, dan untuk mengatasi perbedaan ini maka tidak mungkin untuk kita memilih salah satu bahasa dari ratusan bahasa ibu yang dimiliki oleh suku-suku di wilayah Nusantara. Nah, jika kita
memilih salah satu bahasa, maka akan menimbulkan sebuah konflik yang rasial yang bisa mengakibatkan perpecahan. Oleh sebab itu, dengan memilih bahasa Melayu merupakan hal yang tepat karena bahasa ini sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah dipahami oleh berbagai daerah di Nusantara. Nah, ketiga faktor tadi yang menjadi alasan kenapa bahasa Melayu itu yang terpilih menjadi bahasa persatuan, seperti itu. Setelah penjelasan tentang faktor pengaruh bahasa Melayu yang diterima oleh bangsa Indonesia, nah sekarang saya akan menjelaskan faktor waktu jika dilihat dari lintasan sejarah. Sejarah ini melintasi 3 fase, yaitu masa prakolonial, masa kolonial, dan masa pergerakan. Yang pertama yaitu melalui fase prakolonial, yaitu fase di mana kita bisa melihat buktinya melalui bukti tertulis seperti inskripsi dan prasasti, serta dialek Melayu yang tersebar di Nusantara. Fase yang kedua yaitu masa kolonial. Orang-orang Barat pada sekitar abad ke-16 sampai di Indonesia dan mereka sampai menemukan bahwa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi pergaulan, bahasa resmi perdagangan, dan juga bahasa resmi perhubungan. Nah, lalu selanjutnya fase pergerakan dimulai pada tahun 1901, di mana telah disusun ejaan resmi bahasa Melayu Plan of Usage yang merupakan cikal bakal ejaan bahasa Indonesia, yang pada saat itu masih terdapat penggabungan dua konsonan untuk membantu huruf-huruf tertentu seperti C menjadi TJ dan J menjadi DJ. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan tadi yakni adalah bahwa bahasa yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah bahasa Melayu, yang mana bahasa Melayu ini merupakan bahasa yang mudah dipahami dan juga dimengerti oleh berbagai suku di wilayah Nusantara, sehingga bahasa Melayu ini juga digunakan sebagai bahasa perdagangan. Demikian video review jurnal tentang kebahasaan dengan judul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia yang bisa saya sampaikan. Saya Nurul Fadila Al-Zaraya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.